Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya percaya saudara semua ada dalam berkat-berkat Tuhan, dan saya yakin bahwa kita semua akan terus berjuang untuk meraih kebahagiaan dalam hidup. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lepaskan. Kalau kita berangkat dari ayat yang sangat indah dari ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Lalu masuk di dalam sebuah kalimat, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Seringkali orang mengidentik hal yang jahat itu bisa setan, bisa masalah, bisa mungkin pergumulan-pergumulan hidup. Tapi kadangkala saudara mungkin tidak mengerti bahwa seringkali yang menurut kita itu baik, tapi di mata Tuhan itu akan bermasalah. Jadi kita harus tahu bahwa kadangkala orang yang kita cintai dalam hidup, bagi Tuhan mungkin orang itu pembawa masalah dan Tuhan bisa singkirkan. Itu sebabnya setiap peristiwa apapun, Alkitab berkata segala sesuatu dalam hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan. Itu dalam Roma ya saudara. Dan kita harus tahu bahwa Alkitab seringkali juga berkata bahwa kita jangan mau menerima hal yang baik saja, tetapi yang buruk dalam hidup kita, kita harus bisa menerima. Gelombang laut kita tidak bisa hentikan. Yang kita bisa lakukan menghadapi gelombang laut, ya kita ambil selancar angin, kita nikmati itu gelombang. Itu sebabnya mari kita belajar ya, lepaskanlah aku dari yang jahat. Kalau kita melihat di sini, dalam kehidupan dunia ini itu tidak terlepas dengan apa yang disebut persoalan. Banyak orang yang kelihatannya baik secara fisik, namun secara mental atau spiritual terikat oleh banyak hal dalam hidup. Tidak sedikit orang Kristen, bahkan semua orang terlihat seperti keledai, salah satu transportasi di padang gurun untuk mengangkat barang di pundaknya. Jadi kita lihat sini bahwa saya mencatat banyak orang yang kelihatannya baik secara fisik, tapi secara mental atau spiritual terikat dengan banyak hal. Akhirnya hidup ini banyak orang yang walaupun ke gereja, tapi selalu ada letih, lesu, loyo, dan hidupnya tak bersemangat. Ini tentu menghambat perkembangan menjadi pribadi yang terus berkembang, matang dan dewasa. Nah, apa saja yang jahat yang harus kita atasi? Yang pertama adalah kepahitan hidup. Jangan hidup dalam kepahitan. Perasaan marah, sakit hati, kebencian, dendam, buang. Ketika engkau mengampuni seseorang, maka engkau melepaskan seseorang dari dalam penjara. Yang engkau lepaskan orang dari dalam penjara adalah dirimu sendiri. Orang yang mengalami kepahitan dalam hidup umumnya orang-orang yang pernah terluka di masa lalu. Karena ada ungkapan berkata bahwa orang yang terluka akan melukai. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai pikria. Itu artinya dia berlaga seperti pisau, menyayat. Jadi kalau dia pernah disakiti, ya ada cenderung menyakiti orang, entah dengan sikap atau ucapan dan sebagainya. Secara umum ada 3 cara bagaimana seseorang terluka karena disakiti, dihianati. Yang kedua itu difitnah, dimaki depan umum. Dan yang ketiga, haknya dirampas orang. Harus lepaskan. Kepahitan. Semua orang itu pernah gagal dalam hidup. Jadi kita harus bisa menerima apa saja yang jahat yang harus kita atasi. Ada 3 tips untuk mengatasi masalah dalam kehidupan kita. Contoh, seperti kegagalan. Teliti area yang pernah engkau gagal. Yang kedua, temukan cara untuk melakukan kerjaan di area yang gagal. Yang ketiga, fokus pada kekuatan Anda untuk membenahi kenapa engkau gagal. Harus bisa bangkit. Tuhan tidak pernah bertanya masalah kita, tapi Tuhan selalu tanya, kenapa engkau tidak bangkit? Karena roh di dalam kita lebih besar. Apa saja yang jahat itu? Rasa tertolak. Perasaan ini bisa muncul, Anda menjadi tidak layak, perasaan tidak diterima, perasaan bersalah terus yang engkau bawa. Bagaimana kita bebas dari rasa tertolak? Jangan terlalu ambil hati. Jadikanlah semua peristiwa menjadi bahan pembelajaran. Apa saja yang jahat yang harus kita atasi? Yaitu trauma. Jadi trauma dalam bahasa Yunani itu traumatos, artinya luka. Para psikolog mengatakan trauma itu seperti benturan dengan beberapa kejadian, bahwa sebagai kesimpulan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk melepaskan kita. Jadi beban dalam hidup kita
kita harus lepaskan. Lepaskanlah aku dari yang jahat. Tuhan memberkati, maju terus. Saya Pendeta Richard Surita. Haleluya. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, dan share.